Oke ya, rekan-rekan kita lanjutkan kuliah kita, kuliah praktikum ya. Praktikum kita hari ini kita akan membahas mengenai SQL constraint. Minggu lalu kita telah membahas bagaimana membuat ini ya tabel basis data. Jadi kita memiliki IRD ya dengan beberapa entitas. Entitasnya itu adalah dengan relasi many to many dan bagaimana kita mengimplementasikannya di basis data ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai constraint. Nah, ini adalah penting juga ya kita perhatikan constraint karena constraint ini sangat berguna untuk membatasi tipe data yang disimpan dalam tabel dan juga membatasi ini yang kita sebut constraint itu apa ya? Aturan yang harus dipenuhi dalam membuat tabel, kemudian datanya seperti apa. Nah, di sini kita kenal ya ada beberapa jenis constraint ya. Yang pertama itu adalah constraint primary key, constraint foreign key ya, constraint not null dan constraint check. Nah, nanti akan kita lihat apa saja sih constraint itu. Jadi di sini ya tadi ya gunanya constraint itu adalah untuk membatasi tipe data yang disimpan ke dalam tabel. Nah, constraint itu kita buat pertama kali ketika membuat tabel. Jadi, ketika kita membuat tabel, sekalian kita membuat constraint-nya. Nah, misalnya seperti ini. Kita sudah selesai membuat tabel, tapi kita lupa menambahkan constraint-nya. Nah, itu bisa kita tambahkan ketika ini ya dengan menggunakan perintah alter table ya. Alter table itu bisa kita gunakan untuk mengedit tabel, kemudian juga bisa untuk menambahkan constraint ketika kita lupa ya membuat constraint itu. Jadi kita lihat di sini jenis constraint-nya itu. Nah, ini ya, jadi beberapa jenis constraint. Yang pertama itu adalah not null ya. Jadi kita menambahkan not null ke dalam kolom misalnya ketika kita meng-create table. Contoh seperti ini. Kita mau bikin create table pelanggan. Nah, di sini kita tambahkan constraint not null untuk apa? Untuk misalnya ada kolom yang harus diisi ya, artinya tidak boleh kosong. Jadi kita tambahkan constraint misalnya contoh seperti ini ya. Nama tipe datanya varchar 30 not null, artinya kolom ini tidak boleh kosong. Jadi kita tambahkan constraint not null. Nah, ketika kita menambahkan data misalnya insert into pelanggan. Nah, ketika kita bagian namanya itu tidak kita tambahkan, nah, nanti akan ada pesan error bahwa kolom ini itu tidak bisa kosong seperti itu karena kita sudah menambahkan constraint di sini not null, artinya ini tidak boleh kosong datanya. Nah, ini ya, not null constraint ya untuk memastikan kolom dalam tabel tidak berisi nol ya, artinya tidak boleh kosong. Jadi waktu kita meng-create tabel kita sudah memberikan aturan bahwa kolom ini tidak boleh kosong ya atau not null, tidak boleh kosong ya. Nah, seperti ini contohnya alamat. Nah, kita tidak memberikan not null, artinya alamat ini boleh kosong. Jadi ketika kita menambahkan data di database ya, kita pas saat di kolom alamat itu kita isikan kosong, maka dia tidak akan memberikan ini ya. Biasanya kan kalau kita ada error, kita notif error gitu kan, misal seperti ini ya. Insert into pelanggan ya, kita isikan kode ini ya, kode pelanggan, alamat. Nah, kemudian pas bagian nama, kemudian pas bagian alamat kita isikan kosong. Nah, dia bisa diinsert ya, tidak memberikan notif error. Nah, misalnya ketika kita menambahkan data di tabel pelanggan ini, misalnya kayak ID atau kode ini kita isikan. Nah, ketika nama tidak kita isikan, dan itu akan ada pesan error bahwa nama itu tidak boleh kosong seperti itu. Jadi itu guna tadi ya, guna constraint untuk memastikan bahwa kolom itu tidak berisi nol ya, atau kolom itu harus ada isinya. Nol itu artinya ini ya, nol itu artinya kosong ya. Kemudian
Juga ada namanya default constraint. Ini menentukan nilai default pada kolom saat data diinsert pada table. Misalnya di sini kayak debit ya, numeric defaultnya 0. Kalau seandainya tidak kita isikan, nanti dia akan terisi 0 ya, defaultnya 0. Kemudian di sini ada juga ya unique constraint. Di sini untuk memastikan tidak ada data ganda dalam kolom ini, kita bisa tambahkan constraint-nya itu dengan tulisan unique constraint. Nah ini ada beberapa constraint ya. Kemudian ada lagi yang namanya check constraint. Check constraint, jadi kalau check constraint itu adalah ini untuk memastikan data dalam kolom memenuhi kriteria tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Kayak apa ya? Contohnya kayak kita bikin tabel pelanggan, itu kan ada ID pelanggan ya. ID itu kan nggak boleh berisi angka 0, kan nggak ada kan ID orang 0. Nah di sini kita bisa tambahkan check constraint seperti ini. Kode tipe datanya adalah integer misalnya seperti itu ya. Ini kita tambahkan constraint check di mana kode itu tidak boleh sama dengan 0 alias harus besar dari 0 kan, karena kan ID orang nggak ada ya, 0 ya ID-nya. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan check di sini, check constraint. Memastikan data dalam kolom memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, ini contoh ya. Pada contoh di sini, kriteria kode ini dia harus diisi lebih besar daripada 0. Jika data di entry lebih kecil dari 0, maka akan terjadi error ya. Nanti dia akan kasih pesan error. Kemudian di sini ada juga primary key. Nah, ini jadi ketika kita mau menentukan kolom ini adalah primary key. Jadi kita memberikan ini ya constraint-nya di sini. Contoh seperti ini. Nah, ini. Misalnya ini kolomnya ya. Nah, di bawah ini kita kasih yang mana primary key-nya. Primary key ini. Jadi kita kasih tahu primary key dalam kurung kolom apa. Nah, itu nanti kita akan cobakan ya. Nah, antara MySQL sama Oracle itu ini ya, naruh constraint-nya kan agak berbeda. Misalnya kalau kayak di MySQL, kita naruh constraint-nya itu di bawah. Kalau di Oracle bisa kita sampingnya seperti itu. Kalau SQL Server juga bisa di sampingnya. Nah, ini contoh. Nanti kita cobakan ya. Ini kita kenalan dulu aja. Ada beberapa constraint yang ada ya tadi, null, default, unique, check constraint, primary key. Kemudian, nah ini yang contoh foreign key. Jadi ketika kita meng-create table, kita harus kasih tahu yang mana yang akan menjadi foreign key. Nah, contoh seperti ini ya. Di sini kita mau bikin table orders, di mana di sini ya ada atributnya itu adalah kode order, tanggal order, kode pelanggan, jumlah. Nah, di sini kita tentukan yang mana primary key-nya. Nah, primary key-nya ini ya, order ID tadi. Jadi kita tentukan di sini primary key, order ID. Kemudian foreign key yang mana? Foreign key-nya ini ya, kode pelanggan tadi nih, kode pelanggan tadi dari tabel pelanggan. Nah, sini kita kasih tahu foreign key, kode pelanggan, reference kemana? Reference ke tabel pelanggan di kolom kode. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh constraint. Jadi gunanya constraint itu adalah untuk apa ya, membatasi tipe data ya atau aturan lah yang harus diikuti. Oke ya, kita cobakan ya bagaimana cara membuat constraint ini. Silakan buka localhost-nya. Oke, sebelumnya saya gambarin dulu ya IRB-nya supaya rekan-rekan kebayang kita mau bikin apa. Nah, di sini misalnya saya ada tabel ya, di sini ya ada tabel. Ini gambar IRB-nya dulu ya, saya punya entitas, misalnya entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa. Nih, mahasiswa itu primary key-nya adalah apa? NIM ya. NIM. Kemudian ada namanya ini
bentuk bintang ya, artinya kan mandatori ya, berarti dia itu not null, tidak boleh kosong ketika kita membuat kolomnya itu tidak boleh kosong. Jadi kalau tanda bintang itu artinya not null, nanti akan ada constraint not null ya. Kemudian tanda bintang lagi misalnya anggap aja ini ya alamatnya harus diisi gitu. Nah, kemudian ada nomor HP. Nomor HP kita terus opsional. Anggap aja nggak semua mahasiswa itu punya nomor HP, jadi ya udah kita bikin opsional. Artinya dia boleh kosong. Nanti ketika kita implementasi ke basis data, kita tidak perlu menuliskan notor. Artinya nomor HP ini ya boleh kosong ya. Nah, kemudian di sini ada entitas dosen. Nah, ini ada entitas dosen ya, anggap aja primary key-nya itu adalah NIP ya. NIP, kemudian di sini ada nama dosen, Nah, di sini kita tambahin aja ya nama siswa biar kelihatan beda ya, yang nama-nama itu. Kemudian di sini ada alamat mahasiswa. Kemudian di sini juga ada ya optional nomor HP. Nah, entitas, jadi kita punya entitas mahasiswa sama dosen. Kalau kita relasikan, misalnya relasi membimbing ya, membimbing PA misalnya seperti itu. Mahasiswa sama dosen. Jadi satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Satu mahasiswa hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Sehingga kita bikin relasinya adalah relasi one to many ya. Relasi one to many. Oke. Nah, ini kita bikin relasi one to many. Di sini ada garis putus-putus ya, artinya kan nggak semua dosen yang bisa membimbing mahasiswa ya. Jadi kita bikin relasi putus-putus di sini. Bacanya, satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa atau satu dosen yang bisa juga nggak membimbing ya, karena sini ada garis putus-putus. Kemudian kalau kita baca dari arah sebaliknya, mahasiswa ke dosen, berarti satu mahasiswa harus dibimbing oleh satu dosen nih. Ada garis solidnya ya di sini. Ini satu mahasiswa harus dibimbing oleh satu dosen. Ini kalau kita baca dari arah sebaliknya nih, dari dosen ke mahasiswa, satu dosen boleh tidak membimbing atau boleh membimbing banyak mahasiswa. Jadi relasinya adalah relasi one to many. Kemarin kan kita udah belajar ya bagaimana sih relasi one to many. Kalau relasi one to many, di mana kita menaruh foreign key-nya? Kalau dari kasus ini, nanti foreign key-nya itu apa? Ayo, silakan. Kalau dari kasus ini, foreign key-nya apa? Ayo, silakan. Yang mana ini? Apa yang menjadi foreign key-nya? Kalau dari kasus mahasiswa sama dosen ini, apa yang menjadi foreign key-nya? Ayo, silakan. Dosen enggak, Bu? Kenapa? NIP dosen. Iya, betul ya, NIP dosen. Jadi yang menjadi foreign key-nya itu adalah NIP dosen ya. Jadi kita taruh di sini ya foreign key-nya itu di mahasiswa. Jadi kalau kita lihat ada, kalau kita punya relasi one to many, berarti ada primary key dari tabel yang ini ya akan menjadi foreign key di tabel sini. Jadi kita lihat foreign key-nya itu yang ke arah many ini. Berarti primary key ini menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Oke, kita sudah punya ya di sini relasinya ya. Kemudian akan kita implementasikan ke tabel basis data ya. Jadi mahasiswa ini menjadi tabel ya. Kemudian ini nama, alamat, HP ini jadi kolom ya, dari kolom. Oke, kita langsung aja bikin di MySQL-nya. Silakan rekan-rekan juga ya, karena kita kan yang namanya praktikum ya, berarti kita mencoba gitu. Mencoba. Ya, karena kalau seandainya kita tidak hanya menonton aja, kita nggak praktikum ya. Silakan sambil praktikum. Nah, di sini saya bikin database baru lah ya. Saya kasih namanya database apa ya? Sorry ya, agak lama ini. Soalnya saya bikin nama
database-nya misalnya apa ya, pembimbing misalnya seperti itu. Oke, misalnya database pembimbing, anggap aja ya. Kita kasih nama, database itu adalah database pembimbing. Oke, database pembimbing sudah terbuat di sini. Oke, nah kita selanjutnya kita bikin tabelnya ya, kita bikin tabelnya. Tadi kita punya tabel mahasiswa sama tabel dosen. Nah, di sini kita create tabel ya. Create table. Create table mahasiswa ya. Terus buka kurung. Tadi kita punya apa, NIM ya, NIM mahasiswa. NIM mahasiswa mungkin tipe datanya varchar ya. Di sini tipe datanya varchar. Varchar berapa? NIM itu biasanya ada berapa sih ya? Anggap aja lah yang banyak tuh 9. Oke. Karena dia primary key, nanti kita akan deklarasikan constraint-nya nanti di bawah. Mungkin kita bisa tambahkan not null ya di sini ya, karena dia tidak boleh kosong. Atau seperti ini, primary key itu secara otomatis dia kan not null juga ya, tidak boleh kosong. Jadi di sini boleh kita isikan not null, boleh tidak ya, karena dia merupakan primary key. Kalau primary key ya pasti otomatis dia not null. Ya misalnya kayak nama deh, nama ya. Di sini nama underscore mahasiswa. Tipe datanya adalah varchar, varchar 30. Nah, di sini kita tambahkan constraint-nya not null, artinya tidak boleh kosong ya, jadi not null. Lagi tadi alamat mahasiswa varchar berapa misalnya, alamat anggap aja lah agak banyak dikit ya, varchar 40 not null. Not jadi itu ada nomor HP ya, nomor HP karena tadi kita bikin di RD-nya itu adalah sifatnya opsional ya, artinya boleh kosong. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan not null di sini constraint-nya karena dia boleh kosong. Varchar misalnya varchar berapa sih nomor HP? Varchar 12 nih. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan not null ya karena dia tadi sifatnya itu adalah boleh kosong, jadi tak apa gitu, terus nggak usah tulisan not null. Kalau di sini kita memberikan constraint not null ini bahwa nama itu tidak boleh kosong, jadi not null ya. Nah, selanjutnya kita bikin constraint primary key ya untuk name, karena name itu adalah primary key, sehingga kita kasih constraint di sini adalah primary key dalam kurung name. Ya. Oke. Ini oke. Nah, bisa juga kita kasih constraint di sini. Jadi katanya constraint check ya. Di sini ada constraint check, misalnya nih. Misalnya kayak ini. Kode misalnya kayak yang ini ya, cek bahwa ini tadi kode itu besar dari 0. Nah, bisa juga kita tambahkan, soalnya di sini saya mau tambahkan name, saya kasih constraint check di sini, misalnya cek dalam kurung name besar dari 0 ya, takut aja gitu kan ada orang yang nuliskan name-nya itu 0. Nah, kita kasihkan ke cek seperti ini. Nah, oke, kita sudah di sini berhasil membuat constraint ya. Sini ada name, kita kasih ini tipe datanya, kita kasih constraint check supaya name yang masuk itu besar dari 0 ya, nggak boleh ketika kita menuliskan 0 itu nggak boleh. Nah, ini ada nama mahasiswa, tipe datanya varchar, constraint-nya itu adalah not null, artinya nama ini tidak boleh kosong. Ketika kita kosong isinya, nanti akan ada pesan error ya. Kalau seandainya kita tidak memberikan keterangan not null,
ketika kita isiin kolom itu nama kosong itu bisa gitu. Jadi untuk menghindari itu ya, karena kan nama ini kan penting. Nama ini adalah penting sehingga kita tambahkan di sini constraint-nya not null, bahwa ini tuh nggak boleh kosong kalau ketika kita mengisinya. Ya, alamat juga. Nah, misalnya kayak nomor HP tadi boleh kosong. Sehingga kita sini kita tambahkan. Tidak kita tambahkan not null ya, artinya nomor HP ini boleh kosong. Nah, selanjutnya kita bikin keterangan constraint primary key di sini. Primary key terus name ya, yang mana menjadi primary key. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Nah, ini. Coba saya run, kita akan membangun create table ini. Saya run ya di sini. Berhasil ya, kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Ini saya share deh query-nya ya, sintaksnya supaya rekan-rekan juga bisa mencoba sih. Silakan dicoba ya di sini, saya taruh di kolom chat. Nah, ini kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Coba kita lihat di strukturnya. Ini ya, kita lihat strukturnya. Nah, ini ada name ya, tadi kita kasih primary key, jadi dia otomatis jadi ketika kita memberikan constraint primary key, nah nanti di strukturnya langsung nih ketahuan name primary key ya, nama, nah tadi not null ya, apa ada keterangan nih null, null, nah no HP, null yes ya, jadi defaultnya boleh null. Oke, nah sudah berhasil ya kita membuat tabelnya. Kemudian selanjutnya kita akan cobakan membuat tabel satu lagi, yaitu adalah tabel pembimbing. Dosen ya, dosen. Jadi kita bikinkan. Nah, tadi kan seharusnya ada NIP dosen ya di tabel mahasiswa. Tadi saya kelupaan. Nah, jadi kalau kita kelupaan misalnya menambahkan kolom, kita bisa menambahkan setelah tabel itu jadi bisa kita susunkan nambahnya ya. Nanti kita akan coba. Sini kita mau coba lagi nih create table dosen ya. Create table dosen. Di sini kita punya NIP ya. NIP ya apa aja. Varchar berapa misalnya, varchar 14 deh ya. Kemudian kita kasih cek constraint bahwa nip itu nggak boleh nilainya 0, atau nilainya itu nggak boleh minus, nggak boleh nanti ada orang ngisi nip 0 gitu kan, nggak boleh ya. Nah, jadi kita tulis soalnya kalau seandainya nip ini menjadi primary key ya, artinya itu kan dia harus ada isinya. Kalau kita isikan dengan angka 0, itu tetap bisa, tetap boleh gitu kan, karena kan yang penting tidak boleh kosong gitu. Nah, 0 itu kan berupa angka, tapi kan nggak lazim ya nip itu adalah berupa angka 0 gitu kan. Nah, jadi kita bikinkan di sini check constraint-nya ya, bahwa nip itu nggak boleh nilainya 0, jadi nip itu besar dari 0 nilainya. Oke, apalagi selain nip, nama ya, nama dosen. Tipe datanya varchar, misalnya varchar 20. Nah, dia not null ya, nggak boleh kosong. Kita kasih not null. Kemudian apa lagi? Alamat dosen. Tipe datanya varchar
Misalnya varchar 30 banget ya. Nggak boleh kosong. Jadi di sini kita kasih keterangan not. Oke, lagi nih tadi ada no HP ya, no HP dosen, no HP dosen karena dia itu tadi mulai 0, ya udah saya kasih sini aja varchar mungkin berapa ya nomor HP itu 12. Nah karena dia boleh 0, ya udah kita nggak usah tulis 40. Nah kemudian kita kasih constraint primary key ya untuk ini di sini di primary key ini ya. Selesai kita membuatnya. Ini step berhasilnya kita membuat tabel dosen. Coba ini saya kopikan ya. Oke, sudah berhasil kita membuat tabel dosen sama mahasiswa. Saya share di kolom chat. Oke, tadi saya ketinggalan ya. Harusnya kan tadi di tabel mahasiswa itu ada foreign key yaitu NIP dosen ya. Jadi di sini kita mau tambahkan NIP dosen di sini ya, kita tambahkan NIP dosen. Jadi rekan-rekan kalau di MySQL ini bisa kalau seandainya ketinggalan bisa nambahkan tuh di situ bisa ya. Misalnya kita mau add kolom di sini, misalnya add satu kolom after nomor HP, atau kita bisa juga menggunakan query SQL misalnya seperti ini, alter tabel apa misalnya tabel mahasiswa kolom misalnya apa nama kolomnya, kolom misalnya tadi NIP ya, NIP gitu. Coba ya sama saya, terus kemudian tipe datanya itu adalah varchar dosen tadi berapa? 15 kali ya. Oke, nah coba ya. Saya mau tambahkan kolom alter table mahasiswa add kolom NIP varchar 15. Coba ya, saya tambahkan. Sini saya mau nambahin kolom. Berhasil nggak? Oke, berhasil ya. Kita lihat di tabel mahasiswa tadi. Ada strukturnya. Nah ini, sudah ada NIP ya, NIP. Coba kita cek tadi, di tabel dosen tadi betul nggak ya, varchar 15, tampaknya saya salah. Oh, sorry. Oh, betul ya, varchar 15 ya. Nah ini tadi, itu cara kita menambahkan, misalnya tadi ya, ada kolom yang tertinggal yang belum kita tambahkan tadi, jadi kita bisa menyusulkan, kita susulkan tadi dengan perintah alter table. Nih saya kopikan lagi ya, ini adalah perintah untuk menambahkan kolom ketika kolomnya itu tertinggal ya, tertinggal. Kita tadi lupa nih ada kolom yang tertinggal, jadi bisa kita tambahkan dengan menggunakan perintah ini alter table, kemudian nama tabelnya apa, terus perintah add kolom apa yang mau kita tambahkan, nanti NIP, terus di perintahnya apa. Ini saya ya. Nah ini alter table, kemudian tabel apa, tabel mahasiswa, kita add ya, apa yang mau kita tambahkan, add kolom, apa nama kolomnya, NIP, tipe datanya apa. Oke ya. Nah tadi ada lagi nih yang kita tertinggal, jangan lupa bahwa foreign key-nya itu belum tadi ya, belum kita tambahkan foreign key-nya. Nah, seharusnya kan tadi kita sudah ada foreign key ya untuk NIP tadi. NIP foreign key-nya kita bikin constraint foreign key ya di sini. Karena kan di sini apa? Belum ada keterangan ya bahwa dia itu foreign key atau apa ya, karena hanya baru kolom biasa. Nah, di sini kita kasih keterangan constraint foreign key ya, karena kan antara tabel dosen sama tabel mahasiswa itu kan saling berelasi.
Nah, jadi kita bikinkan constraint untuk nib ini. Karena ketinggalan tadi, jadi bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini ada penjelasan di sini. Nah, ini misalnya ketika kita ketinggalan ya, ketika ketinggalan di sini, misalnya saya tadi belum menambahkan foreign key untuk nib. Nah, di sini kita bisa tambahkan bikin constraint-nya. Tadi kan nama kolomnya sudah nih, nama kolomnya sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan constraint untuk nib di tabel mahasiswa tadi, karena kan dia foreign key. Nih, alter table, kemudian nama tabelnya tadi ya tabel mahasiswa. Add constraint, apa nama constraint-nya? Kemudian foreign key di tabel apa gitu kan? Oke. Jangan lupa kita tambahkan di sini, dia itu mereference ke tabel mana di kolom mana. Sebenarnya ya, di sini kita menambahkan constraint di kolom nib tadi karena ketinggalan tadi ya, seharusnya kan pas di awal kita bikin. Nah, jadi saya ketinggalan tadi, setelah saya tambahkan kolom, kemudian saya mau nambahkan constraint-nya. Ini cara menambahkan constraint, alter table, ya, tabel mahasiswa tadi, add constraint, nama constraint-nya apa, kemudian foreign key di kolom apa, mereference ke tabel mana, kolom apa. Oke, ya kita coba ya. Di sini saya tuliskan alter table. Jadi alter table ini gunanya untuk kita mengedit table ya. Nih, alter table, add constraint. Add constraint, apa nama constraint-nya di sini? Nih, alter table, add constraint ya. Sorry lupa nih. Alter table, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Add constraint, kemudian kita kasih nama. Constraint-nya itu apa namanya? Biar memudahkan kita ya. Kita kasih nama, misalnya kayak ini, FK dosen, foreign key dosen, gitu kan. Nah, oke, berarti kita kasih nama. Atau namanya itu ini ya. Namanya itu, kalau biar lebih gampang seperti ini. Nama tabelnya, nih, mahasiswa, underscore nama kolomnya nib. Tipenya apa? Tipenya adalah FK, artinya foreign key ya. Alter table, nama kolomnya dan nama tabelnya mahasiswa. Add constraint, ini nama constraint-nya ya, kita namain biar gampang. Mahasiswa underscore nib FK-nya berasal dari tabel mahasiswa. Kolom nib tipenya adalah FK atau foreign key. Kemudian kita kasih keterangan foreign key apa yang menjadi foreign key tadi? Nib ya, nib. Dia itu reference ke mana? Reference ke tabel dosen ya kan? Tabel dosen. Kemudian di kolom apa? Di kolom nib. Oke. Nah ini kita sudah berhasil membuat constraint ya untuk foreign key tadi. Di sini karena saya tertinggal ya, harusnya kan tadi di awal ya. Nah, jadi saya susulkan tadi jadinya alter table mahasiswa. Kita mau menambahin constraint nih, add constraint, nama constraint-nya apa, kemudian foreign key, apa yang menjadi foreign key tadi? Nib ya, nib, mereference ke tabel mana? Ke tabel dosen di kolom apa? Di kolom nib. Oke, ini saya kopikan. Oke, kita run, apakah berhasil? Berhasil ya. Kita lihat di tabel mahasiswa sekarang. Structure. Nah, ini sudah menjadi ini ya, foreign key ini. Nah, oke, atau saya akan kasih contoh lagi ketika kita bikin dari awal ya. Kalau tadi kan saya susulkan tadi. Nih. Kalau kita misalnya kayak tadi ketinggalan, lupa nambahin kolom ya. Jadi kita pakai alter table tadi ya untuk nambahin kolom.
Kemudian untuk nambahin constraint, bisa menggunakan alter table untuk nambahin constraint. Ini contoh kalau saya ketinggalan. Oke, saya mau bikin contoh lagi ya, satu lagi. Contoh satu lagi misalnya misalnya ini. Saya contohkan satu lagi. Oke, saya hapus saja deh ini ya. Misalnya saya contoh nih ya, saya mau hapus tabel mahasiswa nih, drop table, alter. Jadi kalau kita mau mengubah struktur dari tabel tadi, misalnya saya mau hapus kalau ini ya, saya mau hapus tabel mahasiswa nih ini. Mahasiswa ya, coba saya gunakan perintah. Bisa nggak ya? Drop table mahasiswa. Saya menghapus tabel mahasiswa ya. Drop table mahasiswa. Yes. Oke nih, tadi saya punya database namanya universitas. Terus saya punya tabel mahasiswa. Kemudian tabel mahasiswa tadi saya hapus ya, karena saya mau bikin baru lagi. Dengan perintah ini tadi, drop table mahasiswa. Oke, di sini saya punya database universitas. Kemudian saya membuat tabel mahasiswa ya. Oke. Tadi kan mahasiswa sama dosen kan saling berelasi ya. Kemudian nib dosen menjadi foreign key di mahasiswa. Oke. Saya mau contohin kalau kita bikinnya utuh ya. Kalau tadi kan saya susulkan tadi, soalnya saya lupa tambahin nib tadi. Oke, di sini kita create table ya. Create table mahasiswa. Kemudian di sini tadi ya ada nama, ada name. Ada name, misalnya tipe datanya adalah varchar 9 aja ya. Kemudian kita kasih cek constraint-nya supaya name itu orang nggak boleh ngisiin angka 0 tuh nggak boleh. Misalnya name sama dengan 0 nggak boleh ya. Jadi kita bikin di sini cek constraint-nya, cek bahwa di sini name itu harus besar daripada 0. Nah. Oke, apa lagi misalnya nama ya, nama saya tulis varchar 20 lah ya untuk nama. Kemudian kita kasih constraint-nya null, artinya dia nggak boleh kosong. Oke, habis itu adalah alamat varchar, misalnya varchar 30. Not null juga ya, dia nggak boleh kosong. Kita kasih constraint not null. Kemudian apa lagi itu kayak tadi nomor HP ya, nomor HP misalnya varchar 12. Karena dia boleh kosong, jadi ya udah kita karena dia boleh kosong, jadi tidak perlu kita tuliskan not null ya. Not null itu kita tuliskan ini constraint not null kalau seandainya kolom itu tuh harus diisi, nggak boleh kosong. Jadi kalau nomor HP tadi, kalau menurut IRD yang sudah kita gambarkan tadi kan dia opsional ya, artinya boleh kosong. Jadi tidak perlu kita berikan constraint not null. Oke, selanjutnya di sini kan karena mahasiswa sama dosen saling berelasi, nib dosen menjadi foreign key di mahasiswa, sehingga kita tuliskan di sini. Nah, nib. Nah, di sini. Nib, misalnya tipe datanya varchar 15. Oke, di sini. Nanti kita di bawah ya, kita tambahkan constraint-nya. Jadi kita tulis aja di sini. Name, nama, alamat, nomor HP, nib budaya, nib varchar 15. Oke. Nah, di sini kita akan berikan constraint-nya. Jadi di sini primary key, apa jadi primary key-nya? Name ya. Name. Oke, udah. Selanjutnya kita mau nambah constraint untuk
foreign key. Jadi di sini kita tambahkan constraint constraint. Apa nama constraint-nya? Tadi kita namain misalnya nama tabel dulu ya, nama tabelnya dulu, mana mahasiswa. Kolomnya apa? Kolomnya itu adalah NIP. Tipenya apa? SK. SK itu berarti foreign key. Constraint mahasiswa. Kemudian kita tulis foreign key. Apa yang menjadi foreign key tadi? NIP ya. NIP. Sini. NIP. Reference. Dia itu reference kemana? Reference. Nah, berhubung tabel dosen itu belum saya bikin, sehingga nanti kalau kita jalankan ini bakal error karena ketika kita panggil reference tabel dosen, nah tabel dosennya aja belum kita bikin ya. Oke, nah di sini saya hapus aja dulu. Kita harus membuat tabel dosen terlebih dahulu karena apa? Karena tadi ya ketika kita menambahkan constraint di sini mereference tabel dosennya aja nggak ada ya. Nah oke, di sini saya hapus aja dulu ya. Kita bikin tabel dosen aja dulu ya. Ya, jadi kalau seandainya rekan-rekan tadi membuat tabel kalau ada yang dia saling berelasi, bikinkan dulu tabel parent-nya ya. Bikinkan dulu tabel parent-nya dibandingkan tabel induk, tabel anak. Kayak ini kita punya relasi antar dosen sama mahasiswa tadi kan. Dosen sama mahasiswa. Jadi tabel dosen ini adalah namanya adalah tabel induk. Mahasiswa ini adalah tabel anak karena ini tabel mahasiswa ini kan ada foreign key yang berasal dari tabel dosen, sehingga tabel dosen ini kita sebut dengan tabel induk, mahasiswa itu ada tabel anak. Jadi kalau kita membuat base data, bikinkan dulu tabel induknya, baru tabel anaknya ya. Tadi saya kebalik. Jadi bikin dulu tabel induknya, baru ke tabel anak, sehingga pas kita mengambil reference bisa langsung gitu. Kalau saya kan tadi nggak bisa saya bikin karena tabel dosennya belum bikin ya. Oke, saya ulangin, berarti saya bikin dulu tabel dosen ya. Oke, saya pakai dari sini aja ya. Nah ini, kita ganti di sini tabel dosen. NIP, nanti ya NIP. Kemudian nama dosen, alamat dosen, nama HP dosen ya. NIP, oke sudah nih ya. Kemudian kita bikin constraint untuk NIP. Nanti di sini primary key NIP ya. Karena kan tabel dosen adalah merupakan tabel induk ya. Berarti dia kan tidak berelasi ke, maksudnya tidak berelasi ke tabel lain lagi ya. Sehingga kita tidak perlu menuliskan foreign key di sini. Karena di tabel dosen kan tidak ada foreign key. Oke, sudah ya nih. Oke, sudah jadi. Ini sudah kita bikin tabel dosen ya di sini. Bisa kopikan. Oh, sorry. Oh, ini tadi yang belum saya ganti nih. Ya, lupa nih. Ini kalau ada error apa-apa, baca yang di bawah ini ya, keterangan errornya ya. Nah, ini sudah berhasil kita bikin tabel dosen ya. Oke, coba saya share di sini. Ini keluarnya ya. Bisa bikin tabel dosen tadi. Selanjutnya, kita mau bikin tabel mahasiswa ya. Jadi kita ganti di sini. Create table mahasiswa di sini ya. Berarti ini adalah NIM. Varchar ya, anggap aja 9 ya. Kemudian NIM besar, kita kasih cek constraint di sini, NIM itu harus besar dari 0. Kemudian di sini adalah nama mahasiswa. Not 0 ya. Kemudian di sini adalah alamat mahasiswa.
not null, versinya adalah no HP mahasiswa ya. Karena dia boleh null, sehingga kita tidak perlu menuliskan not null ya, karena dia boleh null, boleh kosong artinya. Nah, di sini kita kasih constraint primary key-nya apa? Oke. Sebelumnya jangan lupa ya, kita tambahkan kolom nip tadi ya, nip dosen ya, karena dia menjadi foreign key di tabel. Ada cek nih. Pukul 10. Oke. Oh, udah pukul 10 ya. Dikit lagi. Nanti saya WA deh dosennya. Telat dikit lah ya. Siapa tuh dosennya? Pak Siapa Tri, dosen? Bapak Tri. Pak Tri. Oke, ini saya WA Pak, tak dikit ya menit. Oke, di situ kita bikin nip ya, di sini nip tipenya panjang. Berapa tadi? Hampir 9 ya. Hampir 9, oke. Nah, sudah kita bikinkan sini primary key untuk name. Selanjutnya kita tambahkan constraint untuk main key ya. Berarti sini kita tambahkan constraint. Nama constraint-nya apa? Misalnya sini mahasiswa name underscore FK ini foreign key ya. Kita kasih sini foreign key. Menjadi foreign key-nya itu adalah apa tadi nip-nya? Reference ke mana? Reference ke tabel dosen. Reference ke tabel dosen, kemudian ke kolom mana? Kolom nip-nya. Jadi ini contoh kita membuat constraint tadi ya. Coba. Oke, berhasil ya. Itu tadi kita cara menambahkan constraint. Nah, ini. Kita lihat hasilnya di mahasiswa itu. Lihat strukturnya. Nah, ini ya. Name, primary key ya, nama mahasiswa, alamat, HP, sama NIP. NIP jadi foreign key. Nah, tadi itu cara kita menambahkan constraint ya. Untuk ini primary key, check constraint, not null, sama foreign key. Nah, ini jangan dilupakan ya rekan-rekan, ini adalah basic sekali. Oke, jadi di praktikum ini karena kita hanya 50 menit ya, dikit banget itu, buat apa-apa rasanya. Kita akan ada project, jadi setiap mahasiswa itu akan membuat project pembuatan base data, jadi lengkap dari awal ya, membuat tabel, kemudian menambahkan constraint segala macam. Tapi terakhir di ketika kita mau UTS itu akan kita presentasikan. Nanti setelah mau UAS lagi akan ada presentasi lagi. Nanti minggu depan saya akan sebutkan bagaimana bentuk proyeknya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih rekan-rekan ya, di waktu yang sedikit 50 menit ya, mudah-mudahan ada yang kita dapatkan ya. Oke, ini nanti rekamannya saya share di LMS. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.